Nama saya Aldi Bulan Fadila, NIM F1B 018011. Saya Haliza Fauziah, NIM F1B 018100. Saya Intan Rahayu, NIM F1B 018029. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai program inovasi desa studi kasus Desa Cisayong, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka optimalisasi pembangunan desa melalui dana desa, Kementerian Desa PDTT meluncurkan program inovasi desa atau bisa disingkat dengan PID. Program ini lahir karena banyak desa dianggap belum memiliki kapasitas SDM, terutama kapasitas aparatur desa yang belum mampu mengelola dana desa. Hadirnya program inovasi desa mampu memberikan banyak manfaat bagi pembangunan desa. Namun realitasnya, baru sebagian kecil saja desa di Indonesia yang melakukan inovasi dan merubah statusnya menjadi desa mandiri. Peluang dan tantangan tersebut tentunya harus dicarikan solusinya agar pemberdayaan masyarakat desa melalui PID bisa membuahkan hasil. Program inovasi desa PID dapat diartikan sebagai salah satu upaya pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa yang terfokus dalam 3 sasaran program. Yang pertama, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, bidang pemenuhan dan infrastruktur pedesaan. Tujuan utama program inovasi desa menurut Kepmen Desa PDTT nomor 48 tahun 2018 adalah untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Sehingga dalam hal ini, upaya ini dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan kemandirian desa. Desa Cisayong merupakan salah satu desa yang menerapkan program inovasi desa. Program inovasi desa ini dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas desa serta untuk menanggulangi kemiskinan guna kesejahteraan masyarakat di Desa Cisayong. Adapun inovasi desa yang pertama yaitu stadion berstandar FIFA pada tahun 2017. Lapangan Sakti Lodaya yang berada di desa dan kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya menyedot perhatian warga. Pasalnya, lapangan sepak bola yang dulunya hanya dipakai untuk gelaran pasar malam dan belanja kendaraan merubah total menjadi stadion berstandar FIFA. Dengan menghabiskan anggaran 3 miliar, Pemdes Cisayong merubah wajah lapangan Sakti Lodaya menjadi lapangan sepak bola megah. Dengan menggunakan rumput berstandar FIFA, kini lapangan Sakti Lodaya mampu menghasilkan pendapatan asli desa atau KADES puluhan juta per bulan. Jenis rumput ini masuk dalam kategori kualitas tinggi dengan kerapan tan, elastisitas, kemampuan menahan beban, pemulihan diri, dan perakarannya yang sempurna, sehingga bisa mengurangi risiko cedera bagi para pemain. Pembangunan sarana olahraga di desa ini sesuai dengan Pemdes nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas dana desa tahun 2018 dan sudah mendapat persetujuan dari semua unsur masyarakat. Setidaknya dana senilai 1,4 miliar harus dianggarkan untuk membangun fasilitas ini. Mulai dari pembangunan TPT lapangan, peralatan tanah, drainase, water sprinkle system, pasir hingga pagar. Mereka pun menganggarkan biaya perawatan sebesar 5 juta per bulan.
Inovasi desa yang kedua adalah inovasi Kampung Kolecer. Kampung Kolecer merupakan sebuah kampung yang terletak di Desa Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Secara filosofi, Kolecer punya makna bagi masyarakat Cisayong. Kolecer itu komposisinya ada baling-baling, stabilizer, dan tiang pancang. Baling-baling adalah simbol perputaran pikiran untuk masa depan atau visioner. Stabilizer berarti pemikiran masyarakat itu tetap harus tertata dan stabil sesuai aturan yang diyakini. Dan tiang pancang adalah fondasi yang kokoh untuk menjaga Kolecer tetap ada. Tiang itu dipasang harus bersama-sama atau gotong royong. Jadi, fondasi hidup di sini harus menguatkan gotong royong. Kemudian, filosofi itu menjadi harapan bagi Desa Cisayong sendiri. Pemdes Cisayong berinisiatif membuat Kampung Kolecer yang bertempat di Kampung Wangun 39 RT di Desa Cisayong. Diwajibkan membuat 10 kolecer dengan komposisi 5 kolecer original dan 5 kolecer unik. Hebatnya lagi, anggaran untuk membuat kolecer itu merupakan swadaya masyarakat. Kolecer-kolecer pun sudah dipasang oleh tiap RT di Kampung Wangun. Kolecer berbagai kreasi bergerak dan berbunyi saat terhempas oleh angin. Kampung Kolecer ini pun menjadi viral di media sosial. Setiap siang hingga sore hari, tidak sedikit warga dari Desa Cisayong dan sekitarnya mengunjungi Kampung Kolecer, melihat langsung permainan kolecer. Bahkan bukan hanya warga Desa Cisayong, pengunjung juga datang dari daerah atau kecamatan lain seperti Manunjaya, Cineam, Raja Polah, dan Ciawi. Dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat terutama Kampung Wangun adalah dari mengelola tiket masuk, parkir, serta dagang di lokasi wisata. Kemudian, sawah masyarakat yang terpasang kolecer akan didukung benih per musim oleh BUMDes dari pendapatan wisata. Inovasi pelayanan publik yang ketiga yaitu membayar pelayanan publik dengan sampah. Desa Cisayong punya cara sendiri dalam mengelola sampah. Kebijakan membayar pelayanan publik dengan sampah diklaim cukup efektif dalam menekan volume sampah yang ada di Desa Cisayong. Aturan itu yakni setiap warga yang ingin mendapatkan pelayanan dari aparatur desa harus membayarnya dengan sampah, dan sampah menjadi syarat utama dan penting dalam kebijakan ini. Seperti halnya yang dilakukan dalam video tersebut, dua warga ingin mendapatkan kebijakan publik dan harus membawa sampah terlebih dahulu. Mereka bisa bebas mendapatkan pelayanan publik seperti izin mendapatkan surat usaha, izin meminjam uang ke bank, dan lain sebagainya. Itulah 3 program inovasi desa yang ada di Desa Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, sehingga bisa diimplementasikan di desa lainnya dan juga bisa dijadikan acuan bagi desa manapun yang ingin berinovasi dalam membangun desa yang lebih baik lagi. Dapat disimpulkan bahwa program inovasi desa atau PID merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa yang terfokus dalam sasaran-sasaran program. Desa Cisayong telah melaksanakan 3 inovasi desa yang sudah terrealisasi dengan baik, yaitu diantaranya yang pertama, penyewaan lapangan lodaya berstandar internasional, yang kedua, Kampung Kolecer sebagai wisata desa, yang ketiga, pembayaran sampah untuk pelayanan publik. Ketiga inovasi di atas bertujuan untuk mensejahterakan warga sekitar, serta sebagai representatif keinginan menjadi desa unggul dan mandiri. Desa Cisayong Tasikmalaya penuh kreativitas dan inovatif akan ide dan terobosan-terobosan baru. Desa Cisayong layak dijadikan contoh bagi desa lain berkat kecerdikannya dalam memanfaatkan potensi dan bisa dijadikan sebuah representatif desa mandiri dan unggul. Sukses selalu buat Desa Cisayong. Videonya keren, inovatif, kreatif deh videonya.
Mantap. Kreatif. Mantap. Kalau menurut saya, keren, kreatif, dan juga inovatif. You are like gold dust over me, just like an angel set me free.